Nah, jadi nampak nanti kuliah siapa yang berani, siapa yang kurang berani nih. Di court aja. Eh, ada yang jalan-jalan. Nah, kuliah online ini bisa jalan-jalan, bisa sampai angkat kaki, bisa sambil makan, sambil minum. Ya, mudah-mudahan ya bisa mengikuti semua. Jadi topik kita hari ini adalah sedikit berbau manajemen. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah biasa yang kita bahas ya, sudah ada. Jadi saya cepat saja sebenarnya manajemen. Eh, kuliahnya di tempat manajemen harusnya nih. Sebenarnya inti dari manajemen itu, ini aja saya mau cepat saja. Maaf, saya mau tahu di tempat saya ini banyak kelihatan sesuatu. Di tempat Anda itu kelihatannya slide saja. Halo, halo, nggak ada manusia nih. Nah, ini Iya Pak, iya Pak. cuma satu ya. Kayaknya nggak Dua sih. berdua Pak. Ya, oke, jadi apa namanya manajemen ya? Manajemen itu ya manajemen itu kata Anda mengelola atau eh, mengatur ya. Nah, semuanya itu fungsi kita sebut nanti. Fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsinya banyak ya. Dan pelaku dari fungsi itu juga nggak satu orang. Jadi manajemen ini banyak. Kayak Anda inilah di HMM himpunan mahasiswa ya. Ada manajemennya itu. Ada fungsi-fungsi ya. Nah, fungsinya itu secara ahli manajemen itu dibagi empat saja. Empat saja. Eh, pertama, siapa yang merencanakan planning ya, planning. Terus setelah planning harus tahu organnya apa, organnya. Organ itu maksudnya siapa melakukan apa. Ya, tentu kalau di perusahaan tentu yang direktur, direktur utama, kepala bidang, kepala ini, kepala itu, kepala di bawahnya begitu ya, dan pelaksana. Itu fungsi-fungsi organisasi itu bukan fungsi ya, organisasi. Ya, kalau di himpunan Anda tentu ketua himpunan, bendahara fungsinya ada ya mengenai sekretaris, mengenai seksi apa, seksi itu. Jadi secara organisasi. Kemudian kita masuk ke pengarahan ya. Ada sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan kemudian yang sering kita lupakan adalah ini ya, apa namanya? Adalah pengendalian, kontrol bahasa ini, kontrol ya kemarin. Nah, diharapkan semuanya itu ada tujuan yang dicapai, ada goal. Tujuannya apa? Himpunan itu tujuannya apa? Ya, manajemen pendidikan tujuannya apa? Di perusahaan ada tujuannya apa? Ya, mencari profit atau meningkatkan kualitas. Ya. Kemudian untuk mencapai itu ada sumber daya yang terlibat. Sumber daya ini istilahnya 4M ya, 4M atau 6M, singkatan-singkatan itu. Sumber daya itu namanya manusia. Jadi banyak sekali kata-kata 4M ini di kuliah kita ini 4M ya, manusia, man, mesin, metode dan material. Atau 6M, tambah lagi money ya, sumber daya keuangan, sumber daya uang. Sekarang kalau tidak ada uang, semuanya itu ada, uang nggak ada ya nggak jalan juga tuh. Tujuannya nggak tercapai. Terus ada orang yang mau di apa namanya dituju, yaitu marketnya. Ya, kalau tidak ada orang, ngapain kita beraktivitas? Ya, itu juga ada marketnya. Jadi kalau kalau ada perspektif 6M, ada perspektif 4M. Ya itu. Jadi itu aja. Manajemen itu sebenarnya intinya itu aja. Kalau di kuliah manajemen ya banyak sekali mata kuliahnya nih. Ya, ya kuliah tentang organisasi banyak, kuliah tentang directing, ya mendireksi, direktur dia, mengkoordinasi ada coordinating kuliah. Kuliah tentang kontrol ada banyak, audit itu kontrol ya, audit ya. Kemudian kuliah tentang kontrol yang lain, monef, monitoring evaluasi kontrol, planning apalagi banyak kuliah planning ya. Oke, jadi ini sumber daya tadi yang 4M tadi ya, 4M, yang 4M tadi atau 6M ya. Atau bahasa kitanya sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya pasar, itu sering orang sebut, itu sumber daya.
yang mendayakan, yang membuat dia berdaya, membuat jalan. Kalau tidak ada itu ya tidak jalan. Manusia tidak ada dalam sistem manufaktur, mana bisa, tidak ada ininya, tidak ada materialnya ya. Materialnya ini sumber daya alam ini. Materialnya tidak ada, apa pula yang mau dibuat itu. Jadi harus ada itu semua barulah bisa menjadi sesuatu. Sehingga dia kompleks ya, banyak orangnya, banyak yang diurus, sehingga ini menjadi seni kadang-kadang manajemen ini. Jadi definisinya bisa jadi manajemen itu seni bagi sebagian orang. Karena nggak mudah juga ya. Jadi Anda nanti semuanya saya kira menjadi manajer Anda semuanya nanti itu ya dalam kehidupan Anda. Apakah di rumah Anda jadi manajer minimal ya, jadi bapak dan ibu, atau di perusahaan ya manajer juga. Nah, kalau manajer ini fungsi ini harus jalan nih tadi. 4 fungsi ya. Planning, organizing. Ya. Nah, di level ini, di level pengarahan atau implementasi ini tergantung organisasi biasanya. Kalau organisasinya PT, PT ya, perusahaan terbatas, maka dia directing dia. Maka direktur katanya, direktur utama, direktur niaga, direktur apa begitu. Itu kalau dia tipenya ini ya, tipenya directing, organisasinya directing. Tapi ada organisasi yang tipenya mengkoordinasi, maka koordinator dia, coordinating nanti ya di ininya. Tapi ada organisasinya kepala ini, kepala itu, ya, kepala biro, kepala unit, kepala apa, kepala-kepala semuanya. Jadi maka kepala-kepala ini jadi lead ini kepala ini, mengepalai, leading, memimpin, mengepalai, lead, kepala ini. Judul organisasi pakai kepala ini. Jadi Anda harusnya tahu, kalau organisasinya koordinator ini kayak gini perusahaannya. Kalau dia perusahaan ini ya untuk jual beli biasanya ini PT ya, bukan kepala sifatnya, mendireksikan, direktur. Ada lagi apa namanya itu. Jadi itu apanya ya. Kemudian terakhir fungsinya yang paling penting itu adalah apakah benar, apakah benar yang direncanakan itu, yang di planning tadi sudah sesuai waktu jalan. Nah, apakah yang disesuaikan planning sudah sesuai? Maka Anda di manajemen dilakukan proses kontrol. Nah, kemarin sudah saya bahas ya, sudah dilakukan ujian, mungkin bisa ditanya lagi. Kontrol itu ada yang di saat proses, ada yang sudah selesai, dan ada yang dilakukan oleh pihak dia sendiri, ada dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, sekarang saya mau tahu Anda hadir atau tidak. Controlling yang dilakukan setelah selesai kegiatan, tetapi tidak oleh dia sendiri atau unit dia sendiri, tapi dilakukan oleh unit yang lain atau orang eksternal. Itu sebut apa itu? Halo? Saya bisa jawab? Saya mau tes saja yang mau hadir ini. Ya, sekali lagi pertanyaannya, tipe kontrol yang dilakukan setelah selesai kegiatan, bukan di saat kegiatan, tapi dilakukan bukan oleh dia, tetapi oleh pihak lain. Itu disebut apa? Audit, Pak. Betul. Audit ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi audit. Kalau dia dilakukan oleh dia sendiri itu namanya evaluasi. Jadi kalau Anda di organisasi AMM, Anda melakukan evaluasi berarti Anda sendiri HMM. Tapi kalau audit itu dilakukan oleh pihak lain, misalnya dilakukan oleh bukan HMM tapi oleh orang lain ya. Atau ya. Tapi kalau ketuanya di saat pelaksanaan dia tinjau, dia lihat, itu namanya monitoring. Jadi itu biasanya fungsi-fungsi ini harus tahu. Nah, fungsi ini berjalanlah sesuai dengan rutenya. Dia bergulir ya, bergulir. Ya, semakin hebat organisasinya, semakin dia perbaiki nih. Bergulir terus nih, planning, organizing, leading, control. Mengapa? Evaluasi ini menjadi apa ya? Menjadi input bagi sebuah planning.
Ternyata di evaluasi ada masalah ini, dan itu. Berarti planning besok itu begitu, begitu, begitu. Ternyata tujuannya tidak tercapai, goalnya tidak tercapai. Berarti planning yang berikutnya bagaimana goalnya ini diper diper apa ya, sedikit lebih dipermudah gitu, atau diperendah sedikit. Karena tidak tercapai selalu itu, sehingga akhirnya kalau fungsi manajemen di jalan, menurut teori perusahaan itu hebat. Ya, kalau tidak jalan di fungsinya ini, ya tidak pernah ada kontrol, dilepas aja, ya maka tidak jalan. Ya, seperti kita nih teknik mesin kan nggak ada kontrol, dosen mau masuk atau tidak masuk apa nggak ada dikontrol, ya nggak jalan. Ya, ya nggak apa-apa karena kita memang manajemen tanpa kontrol. Ada yang tahu mau masuk atau tidak masuk, nggak apa, siapa yang masuk atau tidak yang masuk, nggak masalah. Nah, akhirnya mungkin yang direncanakan sampai segini bahannya harusnya apa ya, karena tidak dikontrol mungkin bahannya cuma sedikit saja, ya dapat nilai A dan segala macam, ya mahasiswa senang ya, tapi tidak tahu bahannya cocok atau tidak, ya nggak tahu saya itu cerita. Tapi di perusahaan kan beda, beda ya. Di perusahaan artinya perusahaannya akan bagus kalau memang ada dikontrol, terus dibuat lagi planning, kontrol lagi planning. Di kamu juga hidup kamu, jadi setiap malam kamu mengontrol diri, mengevaluasi diri, terus tanya ke orang lain gimana nih, gua nih sudah benar nggak? Nah, itu audit artinya, oh nggak benar kamu begini, audit orang lain tuh. Kemudian masuk, oh iya ya, kalau enggak besok saya begini lagi lah. Nah, kamu jalankan terus itu, hidup kamu dengan sesuatu yang memang ada kontrol, ya, ada evaluasi, terus evaluasi diri, akhirnya kamu orang hebat. Nah, kalau kamu enggak pernah mengevaluasi, katanya begitu, ya enggak jadi hebat, ya nggak tahu, benar nggak saya lakukan, gitu. Nah, itu manajemen diri sendiri itu. Ya, oke. Jadi Jadi sekali lagi manajemen itu ada empat fungsi ya. Fungsinya planning, setelah planning organnya kayak apa, siapa melakukan apa, organnya, organisasinya kayak apa. Kemudian di level ini macam-macam. Mengapa? Karena perusahaan saya bentuknya PT, Pak. Kalau PT ini cocoknya, ya. Kalau ini mungkin di perusahaan pemerintah, leading, kepala polisi, kepala ini, kepala bidang, kepala itu. Nah, leading atau ini ya, coordinating, ada lain coordinating. Ya, tergantung apa bisnis kamu, apa yang kamu kerjakan. Nah, tentu cara-cara melaksanakannya itu tergantung teori-teori yang sudah dikembangkan. Dan kontrol ya, kontrol nanti naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas, putar-putar dia sehingga nanti menjadi sesuatu yang lebih bagus. Ya, itu saja sedikit manajemen pengantarnya karena topik saya bukan ini sebenarnya, yang lebih inti setelah ini. Ada pertanyaan? Ini berapa Cukup, orang? Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup. Nah, sebelah Gary. Gary ini sebelahnya siapa namanya ini? Nama si Sigit. Sigit. Iya, Pak. Nah, Sigit ini berapa orang baru hadir nih? Nanti saya hadir nih cuma 26. Ya mudah-mudahan dua ini apa ini ya, jadi manajer yang bagus nih. Sedikit aja tahu dia nih. Nah, ada yang lebih penting dalam manajemen itu ini ya. Nah, ini mungkin penting, ini sebanyak pertanyaan di sini nanti ini ujiannya. Eh, kamu tuh kan bidang engineering, ya, engineering. Karena mata kuliah kita ini manajemennya apa, manajemen manufacturing, apa, manajemen and manufacture, sistem manufaktur. Nah, biasanya dalam bidang apa ya, manufaktur atau sesuatu yang bersifat manajemen itu biasanya, ya, engineering itu, ya, itu adalah suatu kegiatan problem solving. Nah, itu apapun engineeringnya, mau teknik sipil, mau teknik elektro, sebenarnya intinya problem solving. Nah, menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah kalau di konteks kita masalah di bidang manufaktur.
Masalah di bidang banyak sekali masalahnya. Nah, sebenarnya kamu bisa buat tugas akhir sih, bagaimana menyelesaikan masalah. Atau di KP-KP itu banyak. Jadi, kalau kamu belum KP ya, kalau belajar ini ilmu sedikit, oh ngerti kamu. Ternyata saya ini problem solving. Nah, problem solving ini ada dua kata. Yang penting kata ya. Ada katanya problem, ada katanya solving. Nah, solving problem dan solving. Solving itu sama dengan solution, hasilnya solving ya, solusi. Jadi kamu pemberi solusi. Nah, itu hebat kamu itu. Kalau hidup kamu menjadi solusi bagi orang lain tuh, itu sudah tinggi levelnya. Problem solving ya. Itulah engineering, memberikan problem. Dia tahu problem, masalah orang, kemudian memberikan solving. Apa itu problem? Kalau Anda mengatakan problem, yang siapapun mengatakan ada masalah saya, itu pasti adanya gap. Pasti adanya gap. Apa gap itu ya? Kesenjangan atau kekurangan. Ada sesuatu delta. Delta tahu ya Anda ya, sesuatu yang seharusnya begini, tetapi kondisi aktualnya begitu. Maaf saya pakai kata Geris ya. Kalau Geris ini misalnya dia ingin sesuatu itu harusnya begini. Apa ya? Harusnya nilai saya A, tapi saya dapat itu problem tuh, itu senjang itu problem. Ya, harusnya saya sudah menikah tapi belum menikah ya problem. Harusnya produksinya cacatnya tidak ada, ternyata cacat problem. Kalau harusnya efisiensinya 80%, ternyata 70% problem. Jadi semua yang problem itu sesuatu yang senjang. Apapun lah, setiap kamu mengeluh pasti ada sesuatu gap, betul nggak? Harusnya betul. Nah, kalau udah benar ya, saya udah bahagia. Saya memang bahagia. Ada problem? Tidak ada. Saya eh, saya nggak punya pacar, tapi saya memang nggak nginginin pacar. Ya nggak masalah. Ada problem. Ya kamu problem kalau kamu ingin pacar. Ya itu ada gap itu, ada gap. Pasti ada gap. Nah, biasanya kalau sudah tahu ada gapnya itu, biasanya ada ukur itu. Kemudian ada analisis. Nah, kita belajar menganalisis. Ya, itu yang mau kita belajar. Jadi misalnya problemnya ini ya, problemnya cacat, banyak cacat nih. Nah, Anda ukur berapa cacatnya. Cacat ini A 10, cacat B 50, cacat C sekian. Ukur. Kemudian dia dianalisa mengapa dia cacat. Pakai apa? Mengapa dia cacat? Dicari, disurvei, dicari tahu. Ya, kalau udah ketemu, nah baru dicari solvingnya. Solving. Oh, solvingnya begini, gini, gini. Umumnya mahasiswa kita tugas akhirnya sampai di sini aja. Nggak pernah sampai di sini saya lihat. Jadi judul tugas akhir kamu paling jauh analisa. Analisa, analisa proses cacat, analisa ini, analisa itu. Jawabnya, apakah dengan analisa sudah selesai masalah kamu? Ya, di tugas akhir itu kan masalah. Belum pernah akan selesai. Karena selesainya kalau ada solvingnya, cari selesainya. Biasanya di ya apa? Di tugas-tugas akhir sampai ke analisa itu. Kalau sudah sampai S solving itu sudah S2 kamu tuh. Pagi solvingnya sudah lengkap, sudah paripurna bisa S3. Ya kamu sampai ini aja lah, sampai analisa aja. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menganalisa masalah. Menganalisa masalah. Masalah apa? Masalah manufaktur. Nah, caranya ada macam-macam. Ada toolnya, ada brainstorming, SWOT, root cause analysis, Fishbone, Pareto, FMEA. Ya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Semuanya, kalau tidak selesai semua, ya seberapa selesai saja. Nah, sekarang saya mau tahu yang hadir ini, sekali lagi, saya mau selalu cek, ini cuma Gary yang berani ngomong apa ini. Yang lain tidak nampak-nampak wajah ini. Saya wajah Gary aja nampak sini. Yang lain enggak. Dari tool-tool yang ini ada yang pernah dengar Anda enggak? Itu aja lah. Jadi ada yang lainnya nggak bergerak nih. Yang lainnya ada wajahnya tapi nggak bergerak ini. Saya tadi mintanya. Ini ada nih. Siapa?
Airasulin ini apa? Nah, ada Farhat. Aman, Pak. Ya, masih. Si Dwi tadi yang mintanya enggak datang dia. Mana dia? Dia mintanya mungkin ambil hadir aja, enggak? Hah? Ada Dwi. Ini berdua nih, Sylvia dengan Tanya. Apa namanya? Mata saya enggak nampak. Gimana? Ada enggak Anda ini masih share ya. Saya belum sudah share sudah hilang ya. Dari share-nya masih ada? Ada yang nampak? Enggak. Enggak ada. Nggak nampak, Pak. Izin, Pak. Nggak nampak, Tidak Pak. ada, Pak. Enggak ada ya. Ini apa namanya? Itu. Nah, dari tool-tool ini pernah Anda dengar, nah, apa yang sudah Anda pernah tadi ya? Toolnya mana? Anda nampak wajah saya atau siap? Nampak, Pak. Nampak share PPT-nya, Pak. PowerPoint-nya nampak? Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Nah, Pak. dari Nampak, Pak. ini yang pernah ada dengar apa nih? Ada yang tahu? Saya enggak tanya Anda seluruhnya. SWOT pernah dengar? Belum. Pernah, Pak. Brainstorming. SWOT itu yang berswot, Pak. SWOT ya. Fishboot pernah dengar? Belum. Belum, Pak. Oh, belum ya. Pareto belum pernah juga. Ini bahasa-bahasa yang sering dipakai nanti. Belum ada ya? Apa FMB apa? Pernah sih, cost pernah dengar. Pareto tahu. Coba kita cek tadi kan. Oh, root cause analysis ya. Nah, ini alat-alat yang dipakai orang dalam menganalisa problemnya. Kamu punya problem apa gitu? Problem misalnya kamu rendah diri ya, problem. Apa sih? Pakai alat tadi bisa itu. Nah, rendah diri ya. Nanti dilihat dari segi apanya gitu ya. Macam-macam tuh. Nah, gitu. Baru ketemu, oh ternyata begini masalah saya. Jadi kita belajar ininya aja. Pertama brainstorming ini semacam cara saja ya. Brainstorming ini bahasa kitanya curah pendapat. Jadi kalau masalah itu bisa selesai kalau semuanya ngomong lah, mencurahkan pendapat, ya, tanpa diganggu. Jangan pula Anda terkekeh melihat pendapat orang yang jelek atau apa gitu ya. Biarin aja. Semua orang mengatakan inilah. Sehingga terus si ketua atau siapa mencatat, meresume apa sih masalahnya berdasarkan pendapat orang lain. Sebanyak mungkin gagasan orang lain, masalahnya, solusi-solusi ditawarkan orang lain. Ya, ini paling biasa ini. Jadi kalau ada mempunyai masalah di tempat manufaktur Anda atau di himpunan Anda, cobalah kumpul dan melakukan curah pendapat sebanyak mungkin sehingga dicari nanti memang benang merahnya kayak apa sebenarnya. Masalah itu akarnya di mana. Ini yang paling sederhana lah ya. Kemudian ini ada analisa namanya SWOT. SWOT ini singkatan, ya, singkatan dari strength, S-nya, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan opportunity itu kesempatan ya, dan T-nya threat. Nah, SWOT ini biasanya dilakukan di sebuah institusi apapun ya, sering. Kayak kita di jurusan mesin sebagai institusi kita melakukan analisa SWOT. Nah, kita melakukan evaluasi diri kita melakukan SWOT. Anda juga bisa melakukan SWOT nanti diri Anda pribadi. Di mana your strength, di mana your weakness, kelemahan Anda, di mana opportunity yang bisa memberikan Anda, dan siapa ancaman Anda. Nah, itu berbahaya. Siapa ancaman saya? Ya. Oke. Nah, yang terpenting di sini adalah SWOT ini ada kata SW dan kata OT. Ini berbeda nih. Ingat nih, ada SW dan OT. Yang disebut strength dan weakness, ya, strength itu selalu positif,
weakness, kelemahan selalu negatif. Tetapi SW ini sesuatu yang bersifat ini nih, internal. Ya, kalau perusahaan ya perusahaan dirinya sendiri. Ya, kalau diri Anda sendiri, kekuatan Anda dan kelemahan Anda. Ya, gitu. Ya, jadi misalnya ganteng, itu ya Anda sendiri. Weakness misalnya apa ya, tidak bisa suku meraba, weakness di Anda. Ya. Tapi opportunity itu dari pihak luar. Dari pihak eksternal. Gimana ya, eksternal? Beda itu, opportunity. Jadi kesempatan itu selalu bukan diri Anda, dari orang lain. Kesempatan itu dari pihak luar. Ya, ya. Jadi misalnya ini ya, kalau Anda mau cari pacar misalnya, cari pacar ya. Opportunity itu artinya misalnya kalau cari pacar cowok di mesin, opportunity-nya adalah banyak cewek mesin gitu. Gitu. Atau banyak misalnya di farmasi gitu, opportunity itu. Jadi dari orang luarnya. Strength-nya ya misalnya dia punya kendaraan sendiri, dia mungkin orangnya easy going, itu strength itu. Tapi opportunity itu ini ya, dari luar. Bukan dari diri Anda. Treat juga bukan dari diri Anda. Opportunity itu sesuatu yang positif dari luar. Yang dari eksternal, kalau treat itu sesuatu yang negatif. Ya, treat, ancaman itu sesuatu yang negatif dari luar. Misalnya hari ini hujan, saya tidak bisa ini ya, nggak ngontrol itu sesuatu di luar saya, ya temperatur, ya tidak dapat dikontrol. Jadi ciri-ciri yang dari luar itu tidak dapat dikontrol. Ya kalau tadi Anda cari pacar ya cowok cari pacar, yang dari luar itu apa? Teman Anda sendiri yang juga nyari orang yang sama, itu trik juga tuh, ancaman itu. Ya bisa Anda kontrol, janganlah ya, Anda bisa. Ya, atau mungkin cowok yang dari tempat lain yang nyari barang orang yang sama gitu ya, jadi threat dia, jadi ancaman dia. Ya, tidak dapat Anda kontrol, dia eksternal. Ya, yang bisa Anda kontrol yaitu ya Anda misalnya ini ya, sesuatu yang positif. Misalnya Anda negatif, misalnya Anda orangnya rendah diri, ya bisa Anda kontrol tuh harusnya. Ya besok ini saya belajar lagi supaya tidak rendah diri. Bisa Anda kontrol tuh. Ya, misalnya Anda nggak punya duit, ya negatif kan, weakness. Bisa ada kontrol. Minta pinjam deh atau minta uang sama ini. Nah, bisa kontrol sehingga dapat uang. Jadi yang sifatnya analisis SWOT dalam perusahaan itu ya ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness adalah sesuatu dari internal perusahaan tersebut. Ya, perusahaannya banyak duit, perusahaannya lokasinya strategis, perusahaannya banyak ya, apalagi peralatannya banyak, manusianya hebat, itu strength-nya. Weakness-nya misalnya pelatihannya nggak ada, ya, terus alatnya kurang, itu weakness. Ya. Opportunity-nya apa? Misalnya Anda, ya perusahaan Anda misalnya membuat produk ya, opportunity itu bisa jadi pertumbuhan ekonomi di kawasan lagi meningkat. Nah, itu enggak strength itu. Ya, jadi kalau ada soal misalnya pertumbuhan ekonomi di kawasan meningkat, bukanlah strength, tetapi opportunity. Mengapa? Karena dia dari luar. Misalnya pajak lagi diturunin pemerintah. Nah, itu opportunity itu. Tidak dari Anda. Menguntungkan perusahaan Anda, tapi opportunity. Kalau trade misalnya, kebalikan lagi. Pajak lagi dinaikin pemerintah. Itu trade itu. Anda tidak bisa mengontrol pemerintah. Jangan deh, tidak bisa ya. Atau perusahaan kompetitor yang ada, yang sama dengan Anda. Itu trade Anda itu. Ancaman. Bisa Anda bilang kompetitornya, janganlah ini. Kamu minggir aja lah. Nggak mungkin. Itu disebut trade, ancaman.
bukan weakness ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya itu ya. Jadi ini bisa dibaca ya, macam-macam. Iya, misalnya trait ini saya baca yang apa namanya strength sama weakness mungkin sudah banyak tahu. Misalnya yang opportunity insentif pajak, nah, itu opportunity. Nah, pendidikan SDM-nya rendah, weakness. Peralatan mesin lengkap, strength. Ya gitu. Trade, banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Itu kompetitor, trade itu. Misalnya pandemi konflik bisa kamu kontrol? Tidak. Tidak bisa. Janganlah pandemi. Ya, tidak bisa. Itu ancaman. Terus banyak pabrik yang membutuhkan peralatan pabrik sekitar Sumatera. Ya, itu opportunity. Ada kesempatan dari luar. Jadi yang opportunity dan trade ini pasti dari luar, di eksternal nih. Ya. Kalau strength dan weakness pasti dari dalam. Kalau dalam bisa dikontrol. Kalau luar tidak bisa dikontrol. Jadi dalam membuat strategi nanti bagaimana mengembangkan usaha harus melihat ini, mana yang bisa saya kontrol, mana yang tidak bisa saya kontrol. Mana yang positif bagi saya, mana yang negatif bagi saya. Ya. Mana yang ya itu. Oke ya, mungkin ini baru berapa. Gimana? Ada pertanyaan? Ini sama aja. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Mudah-mudahan tahu ya. Ya. Jadi kan dari suatu, kalau Anda nanti punya perusahaan, Anda analisa perusahaan Anda itu. Mana strength saya, mana weakness saya, mana opportunity saya, mana threat saya. Di mana posisi saya sekarang? Banyaknya weakness atau banyaknya strength atau banyaknya opportunity atau ancaman aja semuanya. Tentu itu akan memberi solving yang berbeda. Kalau banyak ancaman ini solvingnya. Kalau banyak threat, banyak weakness ini solusinya. Tapi kalau banyak strength, hebat nah semuanya segala macam, lain lagi tuh solusinya. Mungkin Anda melakukan ekspansi, melakukan ini. Saya sudah kuat semuanya nih. Lawan udah kecil-kecil nih, ya. Ya, weakness saya kurang, threat saya tidak ada, opportunity saya banyak. Saya akan melakukan langkah lain, solusinya lain, solutionnya ya, find the solutionnya akan berbeda. Nah, biasanya saya ke mahasiswa dulu nih, saya selalu membuat tugas besar nanti. Saya kasih case, tergantung mahasiswanya, cari perusahaannya, bidang apa bergeraknya, analisis web ininya, kemudian di mana masalah kamu. Kan problem kamu nih, problemnya apa? Terus bagaimana kamu merancang strategi supaya problem itu? Wah, nanti mahasiswa tertarik tuh. Sekarang mungkin waktu saya tidak punya, nanti saya akan mencoba itu ya, menerangkan itu. Karena mahasiswa penting ini, karena ini pelajaran hidup ini, ya, problem solving ini, ya. Manufaktur tapi dihubungkan dengan perjalanan Anda sebagai seorang mahasiswa, terus jadi pekerja, jadi mudah-mudahan jadi pimpinan, manajer, Anda melakukan ini nantinya, analisis seperti ini. Ya, itu yang penting ya. Nah, ini contoh kecil ya, mesin ya kita SWOT. Di mesin itu tiap sebentar tuh kita ketemu, tuh setiap tahun kita ketemu, kita SWOT. Karena datanya berubah. Ya, bagaimana kekuatan mesin itu, strength-nya, mahasiswanya, dosennya, apa itu ya, penelitiannya banyak nggak? Nah, itu publikasinya banyak nggak? Jabatan profesor. Jadi kalau banyak yang profesor kan bagus. Ya, banyak yang dosennya sekolahnya dokter kan bagus. Lemahnya di mana? Tidak ada mahasiswa asing. Tidak internasional kita. Mahasiswanya orang Padang sih sedolanya. Itu lemah itu. Ya, kalau dapat bercampur lah. Masa studinya di atas 5 tahun. Nah, kamu lama-lama betul di sini. Akibatnya mahal. Prestasi mahasiswanya di ajang ini kecil. Tidak banyak. Ya. Nah, passing grade-nya masih rendah. Kalah dengan sipil. Kita tidak mau kan. Nah, itu kelemahannya. Nah, itu. Nah, kalau yang peluangnya misalnya, sekarang lagi bertumbuh industri, tentu banyak utuh insinyur, bagus,
ya. Dari data BPJS mengatakan kebutuhan insinyur ini kemarin dikatakan bahwa pekerjaan yang bahkan banyak tuh untuk insinyur, untuk sosial, untuk apa pendidik apa sudah terlalu banyak, agama juga terlalu banyak, mau dihilangkan. Nah, Anda beruntung nggak jadi insinyur itu peluang itu. Insinyur namanya STEM sekarang ya. Apa STEM itu lupa saya. Ada tahu STEM ini? Lupa saya. Ada yang dibutuhkan sekarang STEM namanya. STEM itu lupa. Science, Tahu Pak, teknologi, apa tuh? Yuk, engineering manufaktur, apa? S-nya apa? engineering mathematics, engineering Nah, matematik, S-nya apa? science Pak. Science ya, teknologi ya. Kita di teknologi dan engineering. Ah, beruntung kamu. Nah, Alhamdulillah. yang sosial, yang fisik itu sudah, apalagi bahasa. Sekarang udah pakai AI, udah mau bahasa ini suruh terjemah dengan langsung aja ngomong dia pandai dia. Nggak perlu lagi itu. Hukum sudah terlalu banyak. Apa? Guru udah pelan banyak sekali. Yang dibutuhkan 10.000, yang dihasilkan 100.000, 90.000-nya nganggur. Jadi sarjana entah apa-apa sekarang ya. Nah, jadi, nah, itu kan opportunity, peluang itu. Nah, ancaman apa? Misalnya ancaman kalau di mesin tentu perguruan tinggiku anak mesin saja. Ada ITB, ada Malaysia. Ah, larinya ke Malaysia, lari ke ITB, lari ke mana? Nah, ya agak lemah lah kita tuh. Itu kompetitor kita. Nah, itu. Nah, kita lihat. Kalau Anda cari pacar, apa kekuatan Anda? Ini contoh ya. Kekuatannya tampang saya cukup lumayan. Otak saya nggak bodoh-bodoh banget. Nah, itu ayo kekuatan dia tuh. Selama ini saya cukup punya uang. Oh, banyak uang dia. This is your strength. Lemahnya, tidak pede, minder, tidak agresif, tidak punya kendaraan pribadi. Nah, lemah itu. Tapi kelemahan ini bisa Anda perbaiki. Itulah internal Anda. Kalau Anda tidak percaya diri, bisa Anda perbaiki, bisa Anda kontrol. Kalau Anda minder, bisa Anda kontrol supaya tidak minder. Kalau Anda terlalu agresif, bisa Anda kontrol untuk ngerem tidak terlalu agresif. Kalau tidak punya kendaraan pribadi, bisa Anda kontrol. Minta duit sama saudara atau orang tua supaya punya kendaraan. Betul kan? Nah, jadi selagi strength dan weakness ini sesuatu yang bisa dikontrol. Itulah usaha Anda, itu yang dilihat dari Anda sendiri. Tetapi yang ini nggak bisa dikontrol tuh. Peluang dan ancaman. Ya, peluang itu adalah misalnya banyak teman yang punya adik cewek. Nah, itu kan peluang Anda tuh. Nah, ya peluang, tapi you nggak bisa mengontrol dia mau sama kamu gitu loh. Apa bisa kamu ngontrol orang gitu ya. Bisa. Di kelas masih banyak murid ya kamu nggak bisa walaupun banyak kan peluang kamu. Kan positif itu. Tapi you tidak akan pernah bisa mengontrol dia mau sama kamu. Ya ini ceritanya supaya enak ada joke-joke-nya lah. Siang-siang ini yang ngantuk ini. Ya. Nggak bisa kamu kontrol. Maka itu namanya peluang. Positif tapi tidak dikontrol. Positif bisa dikontrol kekuatan. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ujian seperti itu. Ya, saya kasih suatu kasus. Ini apa nih, strength atau weakness? Karena mahasiswa salah itu. Strength atau peluang. Nah, kalau ancamannya adalah cowok dari kelas lain yang banyak ngeceng di kelas gue ya. Ini saya ambil dari inilah ya. Ya, kan nggak mungkin Anda bilang, jangan ngeceng, gitu. Nggak mungkin. Nggak bisa Anda kontrol. Orang kan ini. Nah, kalau Anda kontrol, Anda pukul dia ya, Anda apa nanti kan kacau juga. Nah, ini yang analisis SWOT. Nah, ini supaya Anda mengerti lah. Ada pertanyaan mengenai analisis SWOT? Cukup Pak. Oh, cukup, semuanya cukup. Nah, kalau saya tanya aja satu ya, kalau misalnya eh, eh, lokasi yang strategis itu apa? Strength atau opportunity? Opportunity Pak. Hah? Tapi dia gabung strength Pak, karena kita bisa memilih lokasi yang bagus. Jadi strength itu. Nah, jadi Oh, itu strength. masih strength itu. You bisa kontrol Hmm. dia. Misalnya perusahaan kamu berada di lokasi yang strategis, itu kan strength kamu. Lokasinya di jalan, itu kan strength kamu. Gitu. Nah, misalnya.
Misalnya ini ya, menggalih kue lape atau apa, misalnya hari acu hujan, nah itu strength atau opportunity atau trade itu. Itu trade lah. Trade, bisa kamu kontrol hujannya, ya, ya, nah, itu bukan weakness itu, kelemahan. Ada yang bilang kelemahannya hari hujan Pak, Anda salah kamu ngomong itu, bukan kelemahan itu. Kalau itu ancaman kamu itu hari hujan itu, karena kamu nggak bisa kontrol, ya. Ya, kelemahan misalnya modal saya kecil, Pak. Ah, itu betul itu. Kelemahan itu bisa kamu kontrol, bisa kamu pinjam supaya modal kamu besar. Iya, itu. Jadi oke ya. Jadi mungkin ini yang penting ya. Jadi Anda ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, masih. Yang menjawab pertanyaannya sama-sama orang aja. Oke. Farid ada? Farid, sini. Nggak ada. Farid Ramadan? Ada. Dia kayaknya. Dwi ada? Hadir, Dwi? Pak. Hadir, Pak. Dwi? Hadir, Pak. Dwi Fani ada? Hadir, Pak. Nah, kamu terlambat hadir kan? Kamu tadi mintanya, tapi tidak masuknya terlambat nih. Ya. Hmm. Yang datang pertama tuh si Gary loh. Gary ini dia santai-santai tapi jalan juga bareng dia. Masuk juga dia mainnya. Kiri rajin, Pak. Rajin ya? Ya, ya. Ya, bagus dah. Kayaknya sudah nampak ekornya tuh. Kalau ekornya nanti panjang cepat nantinya. Oke. Jadi analisis masalah kan problem tuh. Apa problem? Analisisnya SWOT. Tapi biasanya SWOT ini analisis untuk perusahaan ya, institusi ya. Nah, dia tidak cocok untuk persoalan-persoalan teknis. Apa itu persoalan teknis? Misalnya cacat, Anda SWOT cacat, banding kan itu. Strength cacat, weakness cacat, trait cacat, tidak ada ya. Misalnya semen Padang produknya banyak cacat las, atau Anda bekerja di perusahaan di Batam banyak industri pengelasan kan, banyak las, banyak cacat, tingkat cacatnya 10%, yang baik itu 90%, masalah itu. Ntar ya, saya lagi ini ya, masalah. Bisa Anda SWOT itu? Tanyanya tidak, betul ya, tidak, karena cacat bukanlah masalah bukanlah organisasi, ya, bukanlah organisasi. Cacat itu masalah teknis. Jadi masalah ini, problem ini macam-macam. Ada problem yang sifatnya teknik, organisasi, ya, satu institusi, termasuk institusi itu diri Anda sendiri, tidak apa-apa, atau pabrik lah, itu institusi kan, pabrik, atau unit usaha lah, ya, ya, semuanya. Jadi semua orang melakukan SWOT, karena dia nanti ceritanya mengapa nanti kita ambil ceritanya. Semua perusahaan ya. Tapi kalau di perusahaan itu ada masalah misalnya cacat, efisiensinya rendah, kualitasnya ditolak konsumen dan lain-lain, itu bukan masalah bukan organisasi, itu bukan, nggak bisa disuatkan, itu bisa disuatkan. Nggak bisa cacat tuh strength-nya apa, weakness-nya apa. Karena ada mahasiswa yang suka gitu kan. Maka ada pula cara lain untuk itu. Ya, cara lain. Cara lainnya salah satunya menganalisanya dengan ya ini diagram tulang ikan. Tulang ikan. Ya, tulang ikan ini kalau Anda dikasih gambar ini tidak bagus ini. Saya ini sebaiknya saya jadi ya tidak bisa pula saya ini ya. Jadi namanya diagram tulang ikan. Seperti memang tulang ikan ini tulang ikan ini. Ini ada kepala ikan, ini tulang-tulangnya, ada tulang besar, ada tulang kecil-kecilnya, ini tulang besarnya. Jadi masalah Anda tuh efeknya di mana? Jadi efeknya di mana? Jadi efeknya di mana? Efek itu misalnya dia efeknya cacat. Nah, misalnya efeknya di mana di kamu? Rendah diri. Rendah diri itu tidak bisa disuatkan. Rendah diri itu difisbunkan.
Ya, setuju ya? Rendah diri. Ya. Nah, apa? Nah, dicari akarnya, dicari cause-nya, penyebabnya. Apa penyebab cacat tersebut, rendah diri? Masalah apa namanya? Misalnya Anda efeknya Anda sakit flu, ada teman kamu sakit, itu tidak bisa disebutkan sakit flu itu, di Fishbone kan, ya. Apa efeknya kan sakit flu Anda, penyebabnya apa? Oh ternyata, jadi akarnya. Nah itu. Nah, karena saya di bidang engineering, saya berusaha berkaca dari engineering. Ya, jadi misalnya, ya sama ya, ini efek, ini cause-nya apa, penyebab-penyebabnya apa. Jadi ada penyebab-penyebab yang tulang besarnya, ada penyebab-penyebab tulang kecilnya nanti. Tulang kecil, tulang besar. Nanti saya kasih PR ya, supaya membuktikan Anda serius ikuti kuliah ini. Ya, itu tulang kecilnya penyebab-penyebab. Misalnya efeknya cacat las. Anda tahu cacat las? Pernah dengar ya? Halo? Pernah lah ya, cacat las. Ya, oke. Cacat las. Nah, kalau dia cacat las, apa penyebabnya? Kan itu kan? Kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa menyelesaikan masalahnya. Itulah yang disebut engineering. Itulah disebut engineering. Ya, cacat las. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu biasanya dalam engineering selalu dikaitkan dengan 4M. Ya. Nah, jadi misalnya gimana ya, ini saya mau kasih ini lihat, hilang ke kamu. Garis ini bertiga aku lihat ternyata ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa-apa lah. Rame-rame kamu cerita. Diskusi Jadi gitu, Pak. Diskusi, Pak. Diskusi, Pak. diskusi lain pula ya, terserah lah, bagus lah, nggak apa-apa. Eh, sebentar saya ini ya, saya mau kasih ABB apa sebuah yang kosong-kosong supaya mahasiswa ini kalau sudah jadi barang itu nggak ngerti ya. Lebih baik sesuatu kertas kosong diisi kertas kosong itu baru ngerti biasanya. Nah, ini. Nah, sebentar ini bertiga kamu ya. Ini hemat ini bagus nih. Dia hemat pulsa nih. Siapa yang menanggung pulsa nih? Si Gary punya pulsa habis ya. Ini nampak ada slide-nya nampak? Halo? Kiri. Nampak. Nampak, Pak. Oh, Sigit punya pulsa nih habis nih ya. Zaki, Pak. Enggak, Pak. Ini kami Zoom di Labcom, Pak. Oh, gratis. Ya. Ya, Di Pak. lab komputer, Pak. Iya, Pak. Di Nah, Labcom, Pak. ini jadi Fishbone tuh buatlah akarnya ya, akarnya. Ini ya. Ini kepala ikannya nih cacat las. Mungkin ya orang mesinnya cacat las lah. Cacat las. Kalau diri Anda rendah diri, cacat las. Nah, cacat las itu oleh mesin biasanya kita selalu menghubungkan kalau dalam dunia manufaktur 4M. Nah, penyebabnya bisa di orangnya, man-nya, bisa di mesin lasnya, ya, mesin, apalagi bisa di material lasnya, material, nah, bisa di metodanya, metoda, bisa lagi terakhir enggak 4M, biasanya lingkungan. Nah, jadi apanya itu tulang besarnya adalah itu 5 tulang besar lah kira-kira, minimal 4 lah, 4M aja lah, man, machine, method. Nah sekarang coba kira-kira saya tanya ya, kalau man orang yang mengakibatkan cacat kira-kiranya apa tuh kira-kira, ada cabang lagi nih. Nah, ada yang tahu mengapa kalau man-nya? Ini ada cabang, banyak cabang. Ada yang tahu? Mengapa penyebab cacat kalau orang? Hah? Genetik, Pak. Genetik ya. Terlalu jauh ada tuh, bagus tapi terlalu jauh. Ya ini aja lah, orangnya itu Jadi, belum belum kursus, belum punya sertifikasi, boleh enggak? Hah?
orangnya belum punya sertifikasi, boleh nggak? Ya, boleh ya. Sertifikat las. Nyonya ini nak lulus las lah, lulus sekolah di las, nyo lama las, tentu cacat ya kan? Halo? Nah, oke. Iya, Orangnya Pak. tidak punya sertifikasi misalnya. Atau orangnya lalai, mengantuk, ngantuk. Bisa juga sembrono sifat itu. Ya, genetik itu boleh lah. Genetiknya dia orangnya, nah, enggak, apa ya, sembarang aja orangnya. Kacau orangnya ya, enggak ada kompetensinya. Macam orangnya apa gitu ya. Misalnya orangnya tidak punya sertifikat, orangnya belum pengalaman. Pengalamannya rendah baru, nah, boleh. Nah, itu. Jadi dianalisa. Mesinnya boleh ya, tua, boleh enggak? Mesinnya lah tua, itu cacat ya, bisa ya mesinnya. Atau ampernya naik turun. Tahu amper? Tahu ya? Ya, amper itu listrik ya, listrik misalnya. Mesinnya tua atau mesinnya belum terkalibrasi. Kalibrasi. Bisa kan? Nah, itu. Ini Fishbone. Kemudian materialnya tidak cocok. Kata Pak Gun, material las itu dengan material pengisinya harus sama. Hanya gelas aluminium, tapi yang isi baja. Mana cocok dia? Cocok lah dia. Atau materialnya berbeda. Atau kampuhnya berbeda, kampuh lasnya, kampuh kan material tuh ya, kampuhnya lain sistemnya. Oke, beda. Kalau metode misalnya tidak ada SOP-nya. SOP itu di welding apa namanya? Prosedur namanya, welding prosedur. Itu mahal tuh kalau Anda kursus dapat. Kalau dapat ahli SOP itu gajiannya besar katanya. Saya nggak tahu. Ya standar SOP, prosedur pengelasan. Ya, prosedur apa ini? Atau lingkungan seperti hari ini, ya, lingkungannya sangat lembab, ya, atau berdebu, Nah, banyak kan? Lingkungannya berdebu. Bisa semuanya mengakibatkan cacat las. Nah, jadi ini tidak di SWOT ya, tidak dilihat strength, weakness, tapi dilihat betul-betul mana akarnya. Akar masalah, problemnya. Mana yang ada kekurangannya. Nah, ini alternatif ini banyak nih, kan sudah banyak nih, ada 10, ada sekian macam. Dan kemudian Anda analisa, betul nggak? Cek lagi sertifikasinya siapa aja yang punya. Ya, mesinnya berapa lama umurnya? Berapa nih mesin berapa tahun? Tanya. 10 tahun. Oh, udah lama. Kapan dikalibrasi? Oh, enggak pernah dikalibrasi. Terus di limo manis itu masalahnya ampere, ya. Listrik kita tuh naik turun. Panjang lah ceritanya, malah saya cerita di sini ya, mengapa naik turunnya. Panjang ceritanya. Ya rusak lah hasilnya. Ya. Materialnya misalnya itu pengetahuan Anda nggak tahu materialnya itu baja ST37 kampuhnya yang kasih baja asap. Apanya untuk baja asap? Ya beda. Nah, dari sini baru ketahuan nih apa masalahnya. Cari yang mana. Mungkin masalah terutamanya sertifikasinya, metodenya tidak ada, dan materialnya sering nggak cocok. 3 penyebab ini menimbulkan cacat las. Saya tahu masalahnya. Setelah saya analisa, ini analisa seperti ini. Kalau sudah tahu, saya perbaiki dia. Kita kasih solusinya. Sertifikasi saya suruh urus. Kamu ikut dulu lah sertifikasi. Terus bosnya suruh SOP buat dah. Ajarkan semuanya supaya pas. Nah, terus kita datangkan ahli dari mesin yang tahu material lasnya yang cocok untuk ini. Nah, dia periksa metalurginya, nah, metalografinya kata Pak Gun. Nah, yalah, dapat proyek kamu itu. Nah, itu. Oke.
Ada kira-kira ini yang disebut dengan fishbone diagram. Fishbone tuh apa ya? Fishbone, akar tulang ikan. Fishbone, bun tulang. Ya, seperti tulang ikan. Ya. Nah, dengan ini nanti Anda dapat PR. Ya. PR-nya adalah misalnya Anda eh, kecelakaan kerja di pabrik misalnya. Nah, itu bisa dibuat itu. Apa tuh? Apa masalahnya? Apakah di apa? Apakah di manusianya, mennya, atau kecelakaan karena tidak ada SOP-nya, metodenya? Nah, itu macam-macam itu. Ya. Atau kalau sering saya ini apa ya? Eh, Misalnya pesawat terbang sering ngadat nih, Lion ada sering terlambat. Apa penyebabnya? Ya sama, man-nya, ya mesin itu pesawatnya, prosedur, bahannya, ya dan lain-lain. Man-nya, awaknya sendiri terlambat, ya. Atau kan awaknya orangnya penumpangnya acok terlambat. Dikasih pula izin-izin ya, terlambatlah semuanya. Kalau pesawatnya misalnya datangnya sudah delay, itu juga membuat terlambat. Atau yang paling sering itu pesawatnya itu ada masalah mekanik. Ya, ada ndak hidup terpaksa harus di ini dulu, ditune in dulu. Pesawat tua ini sering terlambat itu. Jadi pesawat tua itu sering terlambat itu. Nah, Indonesia ini kan pesawat tua banyak ya. Nah, banyaklah kamu delay-delay. Atau prosedur check-innya panjang, itu lambat juga. Bagasinya terlambat juga, ya. Kalau bahannya apa? Misalnya bahan bakarnya lama, ya. Atau bagasinya, ya bagasi tadi misalnya itu. Bagasi itu ngurusnya lama, putar-putar dia kan. Akibatnya ternyata terlambat hari ini di bagasinya itu penyebabnya. Jadi cari itu. Sehingga kalau Anda dimanapun perusahaan begini ada kerjaan itu, saya yakin tuh. Anda cari masalahnya. Anda uraikan masalahnya dengan Fishbone. Ya, jadi kuliah saya hari ini ingat, kalau Anda pakai Fishbone nantinya melihat masalah Anda, ingat saya, kuliah hari ini saya memberikan Fishbone. Membuka kepala Anda bahwa the real problem dalam dunia kerja itu kayak gini. Ya, the real problem dan bagaimana menganalisa sebuah masalah. Ya, Anda di kerja itu dikasih masalah aja tuh. Tidak pernah tidak dikasih masalah. Karena gaji Anda. Kecuali ada bos, Anda pemberi masalah. Ya, kalau selagi Anda nak buah, Anda dapat masalah. Anda selesailah kayak Fishbone ini. Betul ya, Sigit ya, sama Gedis ya. Betul, Pak. Ya, betul katanya. Saya kira betul atau tidak ya, saya nak tahu. Sudah jam 3 hari ya. Oke. Ini Fishbone. Ya. Oh, kuliah kita agak tambah sedikit ya. Oke. Jadi ini mencari Fishbone. Ini yang paling sering orang pakai SWOT dan Fishbone. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ini ada dulu. Sudah berapa orang masuk nih? Saya 27. Tambah-tambah masuk ya. Nah, kemudian ada yang disebut why analysis. Why analisisnya. Why ya. Makanya why-nya enggak sekali. Why. Why banyak. Berarti banyak kali why itu. Lah ditanya why, ditanya lo why sekali lagi. Why satu ditanya why lagi begitunya. Ditanya sekali lagi, why lagi. Sampai enggak ada lagi bisa di why kan. Apa yang di why kan lagi? Itu masalahnya. Sampailah dia ketemu masalahnya. Ya. Mengapa Anda sedih? Karena ini itu. Mengapa Anda ini? Ini. Apa lagi? Tidak ada. Ya. Hanya itu. Misalnya ini apa nih ya? The vehicle is not start. Vehicle itu apa ya? Kendaraan ini tidak bisa di start. Mengapa? Baterainya sudah pudur. Ya. Mengapa baterainya pudur?
Ternyata dicek baterainya masih ada ampernya, apanya, bisa-bisa, apanya misalnya. Ternyata alternator untuk apa ya, supaya baterai itu tercas, kan dicas tuh. Itu tuh pula yang tidak berfungsi. Bukan baterainya sebenarnya. Ya baterai itu pudar karena ada akibat alternator. Mengapa alternator itu tidak berfungsi? Dicek lagi, why? Oh, ternyata di alternator itu ada bel. Putus belnya. Oh, jadi yang putus bel ini mengakibatkan alternator tidak berfungsi, mengakibatkan baterainya mati, mengakibatkan nggak start. Ternyata akibatnya di mana nih? Di bel. Tanya lagi, mengapa bel ini putus? The alternator was bell is beyond the useful service life. Oh, dia putus karena seharusnya dalam prosedurnya si bel ini sekali 4 tahun harus diganti. Ternyata mobil ini sudah 8 tahun tidak pernah ganti bel. Putus dia barang itu. Nah, jadi apa akibatnya? The vehicle was not maintained according to that. Penyebab yang terakhir, oh ternyata si vehicle itu tidak pernah di-maintain. Jadi sebenarnya inti masalahnya Anda harus memaintain Anda dan harus apa ya? Harus ini sesuai maintainnya. Kalau maintain mengatakan busi diganti setiap setahun sekali, Anda ganti. Kalau namanya alternatornya diganti setiap 4 tahun sekali, Anda ganti. Ya, atau olinya harus diganti 6 bulan sekali, Anda ganti. Jangan sampai 2 tahun maintainnya. Ya, itu. Nah, mengapa mesin saya berhenti? Angek, Pak. Mengapa dia angek? Iku kok, Pak. Tak tahu lah, Pak, mesinnya angek. Aponya pistonnya lama laki. Lama lekat. Mengapa pistonnya lama laki? Nah, ada olinya lah. Mengapa tidak ada olinya? Karyang olinya. Mengapa tidak ada karyang? Ala 2 tahun sampai 3 tahun tidak pernah ganti oli. Nah, karyang lah dia. Jadi tidak diservis dia. Ya, this is why analysis. Nah, jadi why ini ya cukup sampai 4 level aja karena udah nampak itu ya. Jadi why 4 level. Suatu masalah itu kadang-kadang di level 1 aja udah ketemu jawabannya. Tapi kalau ada satu masalah di levelnya harus ditanya-tanya sampai 3 level. Ini masalah ini di level ini, level ini, level ini. Di level kelima baru tahu mana ininya. Ini disebut dengan akar ya, root of problem. Akar. Ya, akar ya. Akar itu yang akar penyebab masalah. Itu tidak masalah lagi. Kalau yang sudah akar itu sudah lebih dalam itu. Jadi sebuah masalah harus dicari akarnya. Itu kata-kata orang. Harus cari akar kamu. Akar masalahnya apa? Mengapa IPK saya 2, sekian? Nah, tanya. Jarang kuliah, Pak. Mengapa jarang kuliah? Pertama tanya. Karena jawaban ujiannya nggak ngawur, Pak. Nah, saya nggak tahu Pak, waktu ujian saya nggak ngisinya nggak. Itu pertanyaan. Mengapa kamu ngisinya? Saya kuliahnya cuma 2 kali masuk Pak, selebihnya nggak masuk Pak. Gitu. Mengapa kamu 2 kali masuk? Saya cari duit Pak. Ada cari duit, gitu kan, cari duit Pak. Jadi nggak fokus Pak. Mengapa kamu cari duit? Kan ada duit Pak. Untuk makan aja nggak ada. Mati dia masalah berat itu. Minta Pak harusnya cari bantuan, cari solusinya ya, cari bapak angkat, cari ini, cari itu supaya masalah kamu tuh tidak teratasi sehingga kamu bisa akar masalahnya di situ. Kamu memiliki keuangan sangat terbatas untuk makan sehingga kamu harus konsentrasi cari makan sehingga kamu tidak bisa belajar sehingga IPK kamu turun. Itu kan persoalannya. Kayak gitu tuh Gary cari masalah itu. Ya, sama Sigit ya, atau sama si ini ya. Jadi ketemu juga masalah tadi. Nah, engineering sama halnya. Kamu cari masalah seperti itu. Dimana aku mau cari. Ya, ini contoh-contoh. Anda baca aja lah contoh. Mirip-mirip ya. Ini contoh-contoh
tugas akhir S2, S1 mahasiswa saya dulu di industri. Bagaimana dia. Jadi yang saya tampilkan ini bukanlah bukan hasil orang lain ya. Ini hasil saya sendiri, metode saya. Maka saya menerangkannya lancar karena di kepala saya udah di kepala saya kok, udah itu hidup saya. Kalau itu yang Anda kerjakan, Anda ini kan Anda teliti, kan enak Anda cerita sama orang lain. Gitu. Ya, kecuali Anda tidak pernah meneliti itu. Ya, sekarang saya agak jarang meneliti S1. Nggak ada mahasiswa S1 karena penelitian S1 ini sudah tumbuh-tumbuhan dan binatang aja isinya. Nah, saya tidak hobi binatang sama tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ya, gini aja. Cukup, Pak. Wah, cukup. Ya. Kemudian ada lagi satu kata Pareto. Pareto. Agak susah juga Pareto ini mengartikan ya. Pareto analisis. Pareto ini nama orang ini. Ada tadi di Google Pareto ini nama orang. Nama orang itu dia mengatakan aturan dalam hidup itu 80-20 itu. Ya. Ya benar. Apa tuh 80? Nah, jadi apa namanya? Masalah ya. Kalau Anda punya masalah tuh, masalah dalam hidup tuh banyak sebenarnya. Masalah banyak. Ada misalnya 40 masalah, tapi hanya 20% aja dari ini. 20% dari 40 ini berapa? 20% kali 40. Berapa tuh? 48 ya. Ya lah, oke lah 8 ya. Mungkin ada 8 saja yang betul-betul 8 aja. 8 masalah. Yang lainnya banyak, 40. Atau 20 lah, 20 masalah ya. Oke, kali 20, 4 dah, 4 dah. Jadi ada 4 masalah aja yang betul-betul impact-nya 80%. Ya. Jadi 4 ini adalah 20% ini, 20% dari masalah kamu. Tapi yang memberi impact besar itu hanya 4 saja, hanya 20%. Yang 80% yang ketek-ketek kok hanya memberi impact 20%, gitu, kecil. Itu kata Pareto. Ya, dalam kehidupan kita ya begitu. Kita punya banyak masalah tapi kecil-kecil. Tapi ada 1, 2, 3 masalah yang besar impact-nya terhadap kita. Yang berpengaruh terhadap kita. Nah, ada 2, 3 masalah yang berpengaruh pada perusahaan. Ya, kalau Anda di PLTU Teluk Sirih, dia banyak masalahnya. 40 ada. Tapi yang 80, pengaruh 80 itu di Teluk Sirih itu, saya sudah tahu itu. Yang paling besar itu adalah boilernya atau pipa boilernya sering meletup. Itu yang paling besar itu. Itu sekitar 50% dari masalah dia. Itu aja kejadian terus, yang paling banyak. Kejadian masalahnya banyak, ada 40. Satu masalah itu aja sudah 40%. Itu. Ada masalah lain? Ada. Ya, masalahnya misalnya fasa, ada macam-macam istilah elektro lah, susah Anda memahaminya. Kalau mesin itu ada boilernya lah. Mungkin furnace-nya ada masalah sedikit. Digabung-gabung tuh 80% tuh. Itu diakibatkan oleh 1-2 hal, 1-2-3 hal. 1-2-3 tuh yang 20% tuh penyebab masalah masalahnya. Tapi efeknya yang 1-2-3 itu 80%. Nah, Anda bisa mencari efek di masalah Anda itu yang besar itu hanya 1-2-3 lah. Dari masalah Anda di sehari-hari itu banyak. Bisa puluhan masalah Anda hadapi. Nah, kalau masalahnya efeknya rendah. Tapi ada masalah yang efeknya tinggi. Seperti Gary misalnya, efeknya misalnya masalahnya adalah kiriman dari orang tua tidak datang-datang. Aduh, gawat tuh efeknya itu. Ya maaf ya, tidak begitu. Efeknya tinggi itu. Berefek langsung ya. Nah, itu kata Pareto. Nah, ini contohnya yang saya ceritakan tadi di Teluk Sirih ini. Ini penelitian saya nih, Teluk Sirih sama mahasiswa di Teluk Sirih S2 gitu ya. Masalahnya banyak,
sekitar, lupa saya ya, masalahnya itu di sini di bawahnya ada tulisan ya. Ya banyak lah, ini kena saking banyak ini buat aja others. Others. Others itu banyak itu. Ada others ini katakan 10. Nah, ini total aja ada 10 tambah berapa? Ini mungkin sekitar 15 ya, 25 masalah lah. Sekitar saya kira sekitar 30 masalah nih. Jumlahnya banyak ini. Tapi yang gede-gede itu di sini aja nih. Nih, 3 masalah nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yaitu kebocoran boiler, fasanya yang tidak bagus, dan vibrasi di apa? Masalah getaran sedikit. Nah, tapi yang paling besar tuh di boiler saja. Jadi yang buat sakit kepala dia itu boiler sebenarnya, masalah boiler itu sendiri. Masalahnya banyak sekali, tapi yang nah ini memenuhi hukum Pareto. Semuanya itu memenuhi hukum Pareto. Ya, ini totalnya sekitar ini 80% ini kalau di total nih, 80%. Nah, masalahnya ada tiganya, tiga dari berapa nih? Dari katakanlah 30 masalah ini banyak masalahnya 30. Tiga ini, satu, dua, tiga ini efeknya 80%. Yang lain ini efeknya 20% nih, 20% nih, 20% kecil. 20% masalah itu. Apa gunanya bagi kita orang engineering Pareto nih? Apa gunanya? Gunanya adalah kita bisa membuat prioritas masalah. Jadi masalah itu harus ada prioritas. Harus ada rating yang tinggi. Nah, yang rating yang paling tinggi. Jadi, seperti kasus yang ini kan banyak masalahnya nih. Cari yang paling rating yang tinggi. Paling-paling 1-2 aja yang ratingnya tinggi. Ya, oke. Ya, fishbone diagram nih banyak masalahnya. Tapi mana yang ratingnya tinggi, yang buat sakit kepala Anda, yang membuat keuntungan Anda kurang, yang membuat Anda tidak bisa untung, yang membuat Anda bermasalah. Pasti 1-2 aja. Saya masalah cacat, ternyata masalah cacat itu masalah yang utamanya mesinnya sudah tua, ya. Kemudian mesinnya sudah tua, kemudian ini apa namanya ini lingkungan pabrik saya itu kotor, apa nama berdebu sehingga nggak bagus. Ya, saya sering sama orang ini bicara dulu, sama kamu kan ini ya apa namanya mobil itu sering dicat apa nih diulang cat namanya tuh blanking apa dicat itu dicat ulang itu. Ada yang bagus cat ulangnya, ngecreng bagus mengkilat kayak mobil baru. Saya punya kok masih kusam aja, katanya. Nah, baru tahu saya akhirnya persoalan terbesar Pak ini Pak, kami itu nggak punya studio workshop yang eh, apa ya, yang bersih Pak lingkungannya. Kumuh Pak, banyak debu, banyak lembab segala macam. Nggak bagus cat Pak. Jadi kalau cat bagus tuh Pak betul-betul kering dia Pak, panasnya terik, panasnya jelas, ya itu masalah lingkungan. Terus bersih debunya, nggak penyaring debunya ada, bagus dia kayak di pabrik. Nah, itu penyebab masalahnya. Tapi penyebab masalahnya banyak sebenarnya, tapi orangnya yang kurang pengalaman. Tapi kalau itunya yang terbesar tuh di situ. Nah, itu konsep Pak Pareto. Jadi Pareto ini gunanya untuk apa? Sekali lagi, lupa saya. Nih, menentukan prioritas. Mana yang prioritas yang ini aja, yang ini tidak usah. Ya. Jadi analisa fishbone dari fishbone nampak masalahnya. Anda lihat masalah utamanya di mana. Nah, baru dipakai Pareto. Pareto ini dapat kalau sudah diukur dia nih, diukur. Lihat, oh yang ini dan ini. Ah, dua ini aja lah saya ini. Ngapain kita harus menghabiskan energi kita, semua masalah kita selesaikan, walaupun dia kecil-kecil. Itu disebut Pareto. Ada pertanyaan? Hmm? Ya ada Pak, cukup Pak.
FMEA ini sering di kerja praktek Anda ini, tapi apakah cukup waktu saya membahasnya? Nah, ini ada lagi nih masalah, ya, kan tool ini kan Pareto tool, si ini tool, sini tool ini, tool. Nah, toolnya, alat-alatnya itu ada terakhir FMEA. Ya, mungkin ini tidak sempat saya bahas lebih dalam. FMEA ini singkatan dari Failure Mode Effect Analysis. Ya. Analisa juga, sama dengan Fishbone, analisa juga. Yang dianalisa apa? Efek juga, efek. Fishbone itu efeknya di kepalanya nih, ini efeknya nih, efek. Jadi Fishbone itu nama lain dari Fishbone itu cause effect diagram ya. Jadi kalau keluar ujian, apa nama lain dari Fishbone? Namanya cause effect diagram. Ini ada efek juga, sama lah. Efeknya ada. Cause-nya di failure-nya ini. Itu. Jadi, nah dia menghitung, melihat mana yang harus ditangani itu, ya, berdasarkan ini severity, occurrence, dan detection. Nah, apa pula ini? Nah, ini rumusnya. Severity keparahan. Occur, kejadiannya. Detection, mudah terdeteksi atau tidak. Jadi, kalau tadi cacat las, Fishbone diagram, kita buat Fishbone diagram ya. Nah, ada cacat-cacatnya di sini, ada cause-nya di sini. Cause. Nah, cause. Sekarang kita mau tahu cause-nya ini, nomor 1 ini, mana yang lebih tinggi dari nomor 2? Nomor 2 ini, itu namanya failure mode. Mana yang lebih tinggi? Nomor 1 mana yang lebih parah? Nah, kalau nanti angka RPN nomor 1 lebih tinggi, dia lebih parah daripada yang nomor 2. Gitu. Misalnya ini ya, ini agak susah juga ada berpikirnya. Menurut saya contohnya supaya enaknya apa ya? Ini ya. Misalnya mana yang parah ya? Kita mau tahu mana yang parah. Nah, parah itu dihitung dari ini. Tadi ini rumusin ini tadi. Severity, occurrence, dan detection. Misalnya contohnya mobil Anda mogok. Nah, penyebabnya salah satu, misalnya apinya nggak masuk, ya, mobil mogok ya, mobil nggak bekerja. Ya, kalau mobil nggak bekerja itu, setahu saya cabangnya nggak banyak itu. Ini mobil mogok minimal 3 cabang di sini. Cabang pertama disebut udara. Cabang kedua disebut api. Cabang ketiga disebut bahan bakar. Mana masalahnya? Nah, udara ini filter, macam-macam ini. Api itu mulai dari busi, busi, kemudian karburator. Karburator di bahan bakar ya, salah. Api itu mulai dari busi, baterai, alternator, dinamo. Itu busi, itu api itu. Kalau yang tahu kamu tuh. Kalau bahan bakar ini mulai dari bahan bakar sampai saringan bahan bakar, sampai dengan karburator dan segala macam. Nah, apa yang menimbulkan efek tinggi? Jadi tergantung severity, occurrence, dan detection. Nah, jadi misalnya di busi itu apa? Opportunity, misalnya O-nya, O itu occurrence-nya. Dibandingkan dengan dengan udara nih, saringan udara misalnya. Kejadiannya occurrence itu jumlah kejadian, frekuensi kejadian. Sering nggak? Mana lebih sering? Businya ngadat atau saringannya yang ngadat? Kalau menurut saya sih busi sih. Berarti nilai O-nya tuh busi lebih tinggi, occurrence. Ya, occurrence. Nah,
Kalau D ini detection, bagaimana mendeteksi kerusakannya? Mudah nggak kalau busi? Ya mudah-mudah sih. Kalau udara bagaimana? Buka aja saringannya, tersumbek nggak? Mudah sih, agak mudah. Jadi detectionnya rendah levelnya. Tapi kalau dia di bahan bakar, di saringan, susah itu mendeteksinya. Tinggi RPN-nya. Ya, gitu. Nah, mestinya severeignty itu besarnya. Kita anggap aja sama semuanya. Bahan bakar, udara, dan api itu sama. Ya, ya. Sehingga kalau saya lihat mungkin lebih yang tingginya di busi karena ukurannya sering kejadian busi ngadat tuh lebih banyak dibandingkan apa namanya saringan, dibandingkan saringan udara maupun saringan bahan bakar lebih banyak. Jadi nilai SOD-nya, nilai S kali O kali D untuk busi itu lebih tinggi, maka itu failure yang paling tinggi, yang paling kritis, yang paling tinggi. Ya, masalah di busi misalnya. Baru mungkin masalah di bahan bakar. Bisa jadi masalah di busi, misalnya di alternator busi. Itu detection-nya susah itu. Awak sangko di busi rusak rupa, businya si elok, deteksi alternator kan susah. Mendeteksinya susah. Maka angka D-nya, detection-nya tinggi. Nah, jadi kerusakan alternator itu termasuk RPN, namanya RPN ya, tadi ya, RPN yang tinggi. Apa namanya? RPN ya, ini risk priority, resiko. Risk itu namanya resiko. Resiko, nah, angka resiko. Nah, jadi kalau suatu masalah Anda dengan FMEA, nanti Anda analisa penyebab masalah itu mana yang risikonya paling tinggi. Itulah masalah utamanya, risikonya. Kapan risiko paling tinggi? Kalau nilai-nilai severity, occurrence, dan detection. Severity tingkat keparahan dan dampaknya. Occurrence, kejadiannya sering nggak? Ya, kalau seringan nggak sering tuh. Ya, tapi busi ya sering. Aki ya sering menurut saya. Ya, para bakar. Kalau di karburator gimana? Occurrence. Detection-nya. Nah, kalau detection busi mungkin lebih mudah, tapi alternator lebih susah. Nah, jadi lain-lain. Sehingga kalau dia terdeteksinya susah, itu resikonya lebih tinggi. Kita nggak ini ya. Kalau kita sudah deteksi dia akan rusak, mestinya busi itu bisa ada deteksi nggak cepatnya businya rusak? Nggak juga ya. Dia jalan juga kan. Tiba-tiba udah patok mati dia kan. Nah, itu tinggi juga sebenarnya busi itu. Yang mudah itu misalnya ini ya, kendaraannya digas, guduk. Nah, bunyinya guduk itu. Artinya nih, biasanya nih bahan bakarnya nih nggak masuk nih. Rupanya coknya salah, tertutup coknya. Gitu. Nah, mudah dideteksi. Kena guduk-guduknya terdeteksi. Tapi tiba-tibanya mati dia. Mungkin di busi ya, artinya di busi bisa jadi deteksinya susah. Sehingga risk priority number-nya tinggi. Ya coba Anda baca ya, waktu saya nggak banyak ya. Saya kuliah sampai hari ini sampai di situ. Jadi FMEA ini silakan baca ya dari bahannya. Itu aja saya mungkin absensi kamu, Anda sempat absensi. Sekarang kita absensi, mudah-mudahan kamu nanti mengatakan hadir. Sebentar saya matikan dulu rekamannya supaya tidak merekam di barang ini. Stop share. Wah, bertiga Anda ya. Anda rasanya video ini untuk Anda aja ceritanya si Gary dan kawan-kawan. Yang lain ada video saya lihat di gambar-gambarnya, tapi yang nampak di saya ini karena Anda bertiga mungkin ya. Gini. Ya. Izin Pak, mic saya rusak. Oh, enggak apa-apa. Kemudian sebentar, ini ceritanya mana tadi? Nanti saya
apanya recording saya ini ya, matikan itu. Pause apa nih? Stop.